Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo temanku dan sahabatku, terima kasih masih setia di channel Zodiak Harian, satu-satunya di Indonesia channel yang paling aktif dan responsif menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan dari teman-teman semua. Dan pada kesempatan kali ini saya akan bahas ramalan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Gemini di bulan Juli tahun 2022 ini. Nah, seperti apa ramalan teruntuk teman-teman yang memiliki zodiak Gemini di bulan Juli tahun 2022 ini? Kita akan bahas lengkap semuanya ya, mulai dari karir, pekerjaan, usaha, keuangan, asmara, hingga tendensi-tendensi yang lainnya. Dan di hadapan teman-teman sudah ada satu deck kartu tarot yang tentu saja sudah saya acak sebelumnya untuk lebih mempersingkat durasi. Dan langsung saja, inilah ramalan teruntuk teman-teman yang memiliki zodiak Gemini di bulan Juli tahun 2022 ini. Di bulan Juli tahun 2022 ini dibuka dengan kartu The Magician yang memang merepresentasikan teruntuk teman-teman yang memiliki zodiak Gemini. Kamu akan mengalami berbagai macam keajaiban-keajaiban yang bakal terjadi di dalam kehidupan kamu ya. Meskipun ya tentu saja masih ada beberapa perkara, masih ada beberapa permasalahan-permasalahan yang terjadi. Tetapi teruntuk teman-teman Gemini, saya rasa kamu akan mendapatkan berbagai macam keajaiban-keajaiban yang luar biasa. Karena begitu start di tanggal 1 Juli tahun 2022, kamu di hari pertama di bulan Juli, kamu memutuskan untuk memulai langkah lagi ya. Setelah beberapa hari yang lalu, kamu merasa berdiam diri, menenangkan diri, tetapi kamu untuk menghadapi bulan Juli ini, di tanggal 1 Juli tahun 2022, dimulai dari situ, kamu sudah lebih siap ya menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi. Entah itu kemungkinan yang baik ataupun kemungkinan yang buruk yang akan muncul di dalam bulan Juli tahun 2022 ini. Meskipun ya harus diakui juga teruntuk teman-teman yang memiliki zodiak Gemini di bulan Juli tahun 2022 ini ada beberapa kondisi yang saya rasa cukup sulit ya, yang terkadang seringkali lupa untuk diperhitungkan oleh teman-teman yang memiliki zodiak Gemini. Jadi ya adanya kondisi sulit dalam kehidupan kamu yang seringkali lupa untuk kamu perhitungkan, ini akan menimbulkan situasi yang kamu tidak siap ya. Walaupun memang kamu di awal tadi sudah saya katakan harus bersiap dengan kemungkinan yang baik dan juga kemungkinan terburuk yang terjadi di bulan Juli tahun 2022 ini. Tapi di minggu pertama memang cukup wajar ya, ketika memang ada ketidaksiapan untuk merespon kondisi yang akan menimbulkan beberapa kecemasan hingga ketakutan yang berlarut-larut di dalam kehidupan teman-teman yang memiliki zodiak Gemini. Karena yang memang situasi kecemasan yang kamu rasakan ini merupakan kondisi mental dan juga fisik kamu dari ekspektasi yang bersifat negatif. Cemas yang saat ini kamu rasakan ya di minggu pertama itu memang memiliki kecenderungan bersumber dari interaksi diri kamu sendiri dengan apa yang kamu pernah alami. Nah, maka dari itu ada trauma yang terjadi, ada ekspektasi dan juga realita yang harus terjadi di minggu pertama. Inilah yang memang membuat kamu sedikit merasakan kecemasan di awal-awal bulan Juli tahun 2022 ini. Tetapi yang harus dipahami oleh teman-teman Gemini adalah kamu boleh merasakan cemas, tetapi kamu juga harus tahu batasan tertentu. Karena apa? Kecemasan yang berlebihan itu tidak baik untuk kesehatan mental kamu. Jadi ya sebisa mungkin teruntuk teman-teman yang memiliki zodiak Gemini, jangan sampai kamu terlalu cemas yang nantinya malah akan membuat kamu tidak mampu menjaga keseimbangan emosi kamu dan malah akan membuat kamu menjadi lemah dan juga tertekan dengan berbagai macam perkara dan juga permasalahan-permasalahan yang terjadi. Karena apa? Di sini ketika kamu terlalu cemas di minggu pertama, itu kamu akan lemah secara fisik. Kamu lemah juga secara mental karena ada rasa takut yang perlahan-lahan mengajak diri kamu untuk membatasi beberapa langkah di dalam diri kamu. Dan kamu ketika lemah secara fisik, hati-hati, terkadang pernafasan kamu terganggu, jantung kamu juga terganggu, yang akan memang disebabkan karena kecemasan-kecemasan yang terlalu berlebihan. Nah, maka dari itu saya wanti-wanti di minggu pertama bulan Juli tahun 2022 kamu hanya satu orang. Jadi ya jangan terlalu menekan diri kamu sendiri terlalu berlebihan. Apalagi di awal-awal bulan Juli memang masih ada beberapa tekanan-tekanan yang terjadi. Tetapi ya apapun itu jangan terlalu berlebihan, jangan terlalu keras di dalam menekan diri kamu sendiri. Karena ya ketika kamu terlalu keras di dalam menekan diri kamu sendiri,
ataupun seandainya memang di awal bulan Juli dalam usaha, dalam pekerjaan ada beberapa kesalahan, ya usahakan jangan terlalu merasa bersalah ya atas hal-hal yang memang terjadi di dalam usaha dan juga di dalam posisi pekerjaan kamu. Karena ya apapun itu, tekanan-tekanan yang berlebihan itu akan mengakibatkan kecemasan dan juga kekhawatiran, ketakutan yang berlebihan juga di minggu pertama. Jadi ya di minggu pertama harus betul-betul disingkirkan tuh energi-energi negatif yang ada di dalam diri kamu. Dan kemudian ketika itu sudah bisa kamu lakukan, di minggu kedua kau bisa untuk menjaga segala bentuk keseimbangan emosi yang ada di dalam diri kamu. Dan di sini saya wanti-wanti di dalam posisi apapun itu, kamu harus bisa mengutamakan berpikir secara realistis dan juga berpikir secara rasional. Jangan sampai kamu terlalu memberatkan diri kamu yang nantinya akan menimbulkan beberapa kecemasan-kecemasan yang terjadi di dalam diri kehidupan teman-teman Gemini. Dan kemudian di poin yang selanjutnya, secara posisi keuangan. Di minggu pertama bulan Juli tahun 2022 ini memang kita bisa katakan ya, teruntuk teman-teman yang memiliki zodiak Gemini, secara kondisi materi, secara kondisi keuangan, kamu harus bisa lebih cermat dan juga harus bisa lebih berhati-hati terkait dengan posisi keuangan kamu. Karena apa? Memang di minggu pertama ada rezeki yang kamu dapatkan. Ada rezeki yang bisa diperoleh oleh teman-teman yang memiliki zodiak Gemini. Tetapi ya apapun yang terjadi, teruntuk teman-teman Gemini, kamu juga harus waspada terhadap beberapa potensi-potensi pengeluaran yang terjadi di minggu pertama. Karena di minggu pertama ini bukan hanya soal rezeki yang kamu dapatkan, tapi juga kamu harus mampu untuk menjaga segala bentuk keseimbangan di dalam posisi finansial kamu. Karena ya terlepas dari hal apapun, minggu pertama ada beberapa potensi-potensi pengeluaran-pengeluaran yang nantinya malah bisa merugikan bagi teman-teman yang memiliki zodiak Gemini. Jadi ya teruntuk teman-teman yang memiliki zodiak Gemini, kamu juga harus bisa lebih tenang, kamu juga harus bisa lebih waspada terkait dengan pengeluaran kamu. Jangan sampai terlalu banyak pengeluaran-pengeluaran yang nantinya malah mengakibatkan terjadinya hal-hal yang kurang begitu baik ya di dalam posisi finansial kamu. Jadi ya tetap harus diperhatikan di minggu pertama, apalagi menjelang Idul Adha, ketika ada beberapa pengeluaran-pengeluaran yang terlalu berlebihan, usahakan harus disadari dan juga di stop. Jangan sampai mengakibatkan kekacauan yang terjadi di dalam kondisi finansial kamu. Dan memasuki minggu kedua, teruntuk teman-teman yang memiliki zodiak Gemini, di sini saya rasakan memang akan ada beberapa posisi rezeki yang bagus ya, yang akan didapatkan oleh teman-teman Gemini dimasuki minggu kedua. Karena apa? Di minggu kedua memang masih ada beberapa potensi pengeluaran, tetapi masih bisa ditekan sehingga ada beberapa kondisi pemasukan yang lebih baik ya dibandingkan dengan minggu pertama. Karena di minggu kedua ada beberapa pintu-pintu rezeki yang terbuka yang akan dirasakan oleh teman-teman yang memiliki zodiak Gemini. Jadi ya teruntuk teman-teman yang memiliki zodiak Gemini, kamu harus senantiasa bersyukur karena ketika memasuki minggu kedua sudah mulai lancar nih posisi-posisi yang ada di dalam kondisi finansial kamu. Tetapi ya meskipun lancar, tapi tetap perhatikan juga posisi pengeluaran kamu agar tidak terlalu berlebihan. Karena ya ketika itu terlalu berlebihan, maka hati-hati juga. Karena itu akan menimbulkan beberapa masalah yang terjadi di dalam posisi finansial kamu. Dan kemudian di minggu ketiga, di sini saya wanti-wanti hati-hati dengan godaan-godaan pengeluaran ya. Karena memang terkadang di minggu ketiga atau sampai dengan minggu terakhir di bulan Juli tahun 2022 ini ada beberapa hal yang membuat kamu tergoda ya secara posisi pengeluaran. Jadi hati-hati dengan gangguan-gangguan atau godaan-godaan yang semakin meningkat di minggu ketiga dan juga minggu keempat bulan Juli tahun 2022 ini. Meskipun ya bisa kita katakan di bulan Juli ini kondisi keuangan kamu cukup bagus, tetapi kalau kamu tidak bisa menahan godaan terkait dengan posisi pengeluaran, yaitu akan sami mawon, akan mengakibatkan situasi yang berantakan di dalam posisi finansial kamu. Jadi ya seharusnya terus teman-teman Gemini, kamu juga harus bisa cerdas secara finansial, kelola keuangan kamu dengan baik, jangan sampai terlalu boros dan terlalu ceroboh terkait dengan posisi keuangan kamu. Karena kamu sudah pernah mengalami situasi yang berantakan di beberapa bulan yang lalu. Jadi ya di bulan Juli ini jangan sampai terulang kembali situasi yang berantakan di dalam kondisi finansial kamu. Jadi ya apapun itu, untuk teman-teman yang memiliki zodiak Gemini, kamu harus bisa untuk menjaga dan juga mengatur posisi finansial kamu dengan sebaik-baiknya. Mungkin ya dari 100%
pendapatan kamu harus bisa kamu bagi ya 50, 30, 20 ya. 50 untuk kebutuhan pokok, kemudian 30 untuk kebutuhan tak terduga, sedekah dan segala macam, dan sisanya untuk beberapa hal yang saya rasa untuk kesenangan pribadi kamu. Jadi ya kemampuan mengendalikan keuangan akan sangat penting sekali bagi teman-teman yang memiliki zodiak Gemini. Dan kemudian bergeser soal posisi usaha dan juga soal posisi pekerjaan. Di sini yang memang di dalam usaha dan juga di dalam posisi pekerjaan ada situasi yang melelahkan, ada situasi yang membuat capek ya. Tetapi ya apapun itu, di awal-awal bulan Juli memang kamu harus mengakui ya. Di minggu pertama, minggu kedua secara posisi usaha dan juga secara posisi pekerjaan terlalu banyak memang masalah-masalah yang mengakibatkan beberapa tekanan-tekanan yang terjadi di dalam posisi usaha dan juga pekerjaan kamu. Tapi luar biasanya, teruntuk teman-teman yang memiliki zodiak Gemini, kamu tetap melangkah ya, meskipun capek, masih bisa bertahan walaupun capeknya parah sekali. Dan di sini memang teman-teman Gemini setiap hari ada keluhan ya, ada rasa mengeluh, tetapi tidak menyerah karena di sini situasinya tidak memungkinkan berhenti di tengah jalan dari usaha dan juga pekerjaan kamu. Jadi ya teman-teman Gemini, seperti yang di awal tadi sudah saya katakan, kamu sangat siap sekali dengan kemungkinan yang baik dan juga dengan kemungkinan yang buruk yang ada di dalam posisi usaha dan juga di dalam posisi pekerjaan kamu. Dan usahakan di dalam urusan usaha, di dalam urusan pekerjaan, di sini jangan mau disiksa oleh perasaan kamu sendiri. Terkadang ya kondisi kekhawatiran, kecemasan yang berlebihan seperti yang di awal tadi saya sampaikan juga akan mengakibatkan beberapa situasi yang kurang begitu baik di dalam posisi usaha dan juga di dalam posisi pekerjaan kamu. Jadi ya apapun itu, teruntuk teman-teman yang memiliki zodiak Gemini, kamu juga harus bisa lebih waspada, kamu juga harus bisa lebih hati-hati terkait dengan beberapa kecemasan-kecemasan yang memang masih terjadi di dalam usaha dan juga di dalam posisi pekerjaan kamu. Dan saya wanti-wanti dari posisi awal sampai dengan akhir di bulan Juli tahun 2022 ini, teruntuk teman-teman yang memiliki zodiak Gemini, hati-hati di dalam posisi pekerjaan kamu terutama. Karena apa? Di sini memang ada beberapa orang yang mungkin jahil atau usil atau bahkan iri dengan pencapaian kamu, sehingga terkesan ada beberapa manusia, ada beberapa orang yang pengen menjatuhkan apa yang sudah kamu bangun dalam pekerjaan ataupun di dalam posisi usaha kamu. Jadi ya teman-teman Gemini, kamu harus hati-hati dengan orang-orang yang seperti itu. Tetapi ya kalau kamu tahu ada orang yang jahat sama kamu, ada orang yang berbuat zolim kepada diri kamu, ya kamu nggak perlu untuk membalas apa yang dilakukan oleh mereka terhadap diri kamu. Karena apa? Di sini teman-teman Gemini ini bukannya dendam ya, tetapi memang tipikal Gemini ini adalah orang yang memang situasinya bukan tipikal orang yang dendaman, tapi kalau sudah terlanjur kecewa, sudah terlanjur malas sama seseorang, lebih memilih untuk mengurangi interaksi atau bahkan tidak terlibat komunikasi sama sekali. Dan saya rasa ini cukup bagus sekali untuk membatasi interaksi yang toksik di dalam posisi usaha dan juga posisi pekerjaan kamu. Karena ya memang situasinya membatasi atau mengurangi interaksi, bahkan tidak terlibat interaksi sama sekali, saya rasa sudah cukup baik ya untuk tetap menjaga sisi kewarasan yang ada di dalam diri kamu terkait dengan usaha dan juga terkait dengan posisi pekerjaan kamu. Dan kemudian di sisi yang lain, di dalam posisi usaha, di dalam posisi pekerjaan butuh yang namanya keegoisan. Karena apa? Di beberapa bulan yang lalu, teman-teman Gemini terlalu mengutamakan perasaan orang lain sehingga kamu mengabaikan perasaan kamu sendiri. Terlalu mengutamakan kebahagiaan orang lain sehingga kamu mengabaikan kebahagiaan diri kamu sendiri. Jadi ya situasinya, teruntuk teman-teman Gemini di bulan Juli tahun 2022 ini, secara posisi usaha dan juga secara posisi pekerjaan, usahakan apapun itu, utamakan atas kepentingan diri kamu sendiri di bulan Juli tahun 2022 ini. Karena kalau kamu mampu mengutamakan kepentingan kamu sendiri, maka otomatis kamu akan berjaya di dalam usaha dan juga di dalam posisi pekerjaan kamu di minggu ketiga sampai dengan minggu terakhir di bulan Juli tahun 2022 ini. Dan kemudian di poin yang selanjutnya, secara posisi hubungan asmara. Ketika kita berbicara soal posisi hubungan asmara, teruntuk teman-teman yang memiliki zodiak Gemini, bagi kamu yang sudah menikah, memang ya situasinya dari posisi awal sampai dengan akhir bulan Juli tahun 2022 ini memang ada beberapa perkara dan juga permasalahan-permasalahan yang memang terjadi ya di dalam posisi rumah tangga kamu.
Tetapi ya apapun yang terjadi di dalam rumah tangga, terkait dengan cekcok, pertengkaran, dan segala macam, itu kan adalah sesuatu yang wajar, sesuatu yang lumrah terjadi. Jadi ya ketika ada masalah, ada konflik yang terjadi, nggak usah terlalu dipermasalahkan secara berlebihan. Karena ya memang ketika mohon maaf ya, antara kamu dengan pasangan terlalu berlebihan memperkarakan ataupun mempermasalahkan masalah-masalah yang tidak terlalu penting, itu nanti malah akan bisa merugikan dalam posisi rumah tangga bagi teman-teman yang memiliki zodiak Gemini. Jadi ya posisinya untuk teman-teman yang memiliki zodiak Gemini, di sini saya sampaikan kamu juga harus bisa lebih sabar, harus bisa lebih tenang ketika ada beberapa konflik yang memang terjadi antara kamu dan juga pasangan kamu. Jadi ya apapun itu, mengutamakan kedewasaan, mengandalkan kebijaksanaan adalah hal yang harus dilakukan oleh teman-teman yang memiliki zodiak Gemini secara posisi rumah tangga kamu. Dan kemudian secara kondisi ekonomi pun, bagi teman-teman Gemini yang sudah berumah tangga dari awal sampai dengan akhir, di bulan Juli ini kamu masih dalam kondisi ekonomi rumah tangga yang cukup bagus ya. Terlepas dari beberapa pengeluaran-pengeluaran yang terjadi, tetapi ya harus kita akui, untuk teman-teman Gemini kamu masih berada dalam situasi yang cukup aman, kamu masih berada dalam situasi yang cukup terkendali, dan juga tidak terlalu ada hal-hal yang harus dikhawatirkan secara berlebihan di dalam ekonomi rumah tangga kamu. Dan kemudian yang kedua, bagi teman-teman Gemini yang memiliki pasangan tapi belum menikah, di sini poin yang pertama, usahakan memang ya di dalam hubungan asmara itu ada rasa jenuhnya, ada rasa capeknya. Tetapi ya apapun itu, jenuh, capek bukan alasan untuk mengakhiri suatu hubungan asmara. Karena ya biar bagaimanapun, kejenuhan yang terjadi itu adalah hal yang lumrah, hal yang wajar di dalam posisi hubungan asmara kamu. Tetapi ya at least terlepas dari hal apapun itu, untuk teman-teman yang memiliki zodiak Gemini, meskipun ya ada rasa jenuh, ada rasa capek yang terjadi, tetapi ya untuk teman-teman Gemini, kamu harus tetap mampu menjaga situasi yang baik, menjaga situasi yang tetap positif di dalam posisi hubungan asmara kamu. Karena ya dengan kejenuhan yang terjadi tidak seharusnya memperkarakan kelemahan dan juga permasalahan satu sama lain antara kamu dan juga pasangan kamu. Jadi ya antisipasi kejenuhan ini jangan sampai menimbulkan masalah-masalah yang terlalu berlebihan. Dan kemudian terakhir, bagi teman-teman Gemini yang single, di sini memang kamu terlalu overthinking ya pada satu hal ya, terutama di dalam posisi hubungan asmara. Sehingga kenapa teman-teman Gemini nyaman dengan posisi kesendirian kamu ya, karena kamu masih terlalu overthinking, belum ada keyakinan yang secara seutuhnya mendasari kamu kuat secara mental untuk membuka lembaran baru. Padahal di bulan Juli tahun 2022 ini ada beberapa potensi yang baik, ada beberapa potensi yang saya rasa cukup menguntungkan ya bagi teman-teman Gemini untuk bisa mendapatkan pasangan. Tapi ya hanya saja di sini kamu masih terlalu overthinking sehingga masih terkesan menutup diri dan juga tidak berani untuk membuka hati untuk seseorang yang baru yang ada di dalam diri kamu. Jadi ya ketika kamu masih sendiri, ketika kamu masih jomblo, ya inilah alasan yang mendasari itu semua. Sehingga tidak ada beberapa hal yang harus dikhawatirkan secara berlebihan, karena ya itu wajar, ada rasa trauma dengan masa lalu, sehingga kamu lebih memilih untuk menyendiri terlebih dahulu. Saya rasa ini adalah hal yang bagus, daripada kamu terlibat dengan hubungan asmara, nantinya malah akan menjadi situasi yang merugikan bagi teman-teman yang memiliki zodiak Gemini itu sendiri. Nah, kurang lebih seperti ini situasi yang besar kemungkinan bakalan terjadi teruntuk teman-teman Gemini pada bulan Juli tahun 2022 ini. Resonate tidak resonate, semua tergantung kepada moon and rising teman-teman Gemini. Bisa saja ini relate, cocok dengan teman-teman Gemini, ataupun kebalikannya dari apa yang dirasakan oleh teman-teman yang memiliki zodiak Gemini. Ada hal yang baik, jadikan sebagai motivasi, sebagai referensi, dan apabila ada hal yang kurang baik, jadikan sebagai bentuk kehati-hatian. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai ketemu di video yang berikutnya. Jaya Jaya Wijayanti, Lepur Dening Pangastuti, Joya Hadi Diningrat, Rahayu, 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 Rahayu Sakung Dumadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan sukses selalu untuk teman-teman Gemini di bulan Juli tahun 2022 ini.